Begini cara Abu Nawas biar sholat berjamaah jadi rame. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap dan kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda, tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnudzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama, dengan obrolan asyik mereka. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya, hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama, masih sedikit dan itu-itu saja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya, tak seperti biasanya, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asyik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, enggak apa-apa, aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas diajak Tuan Hamid untuk berjalan-jalan keliling desa.
Di tengah perjalanan, Abu Nawas menemukan sebuah batu yang terlihat sangat mengkilap. Setelah diamat-amati, ternyata itu hanya batu biasa. Disinilah terbesit niatan Abu Nawas untuk mengerjai Tuan Hamid. Ia pun menyimpan batu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong. Melihat hal itu, Tuan Hamid berkata, "Hei Abu Nawas, bukankah itu hanya batu biasa? Kenapa kau menyimpannya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu kan menurutmu, tapi tidak denganku. Bagiku ini adalah batu istimewa. Andaikan ditukar dengan ribuan dinar, aku tidak akan memberikannya," kata Abu Nawas. "Bagaimana kalau 100.000 dinar?" tanya Tuan Hamid. "Jangankan 100.000 dinar, 500.000 dinar pun tak akan aku berikan," jawab Abu Nawas. "Kau serius, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid keheranan. "Tentu saja aku serius," balas Abu Nawas. "Sayang sekali, aku tak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya uang 5 dinar," ujar Tuan Hamid. Mendengar perkataan Tuan Hamid, Abu Nawas segera mengajaknya untuk duduk sebentar. "Tadi kau bilang kau punya uang 5 dinar. Kalau itu beda cerita. Sekarang kita bicara tentang uang yang nyata. Sini, berikan uang 5 dinarmu dan aku akan memberikan batunya," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas." Cincin ajaib yang bisa membuat Abu Nawas tidak terlihat. Ada-ada saja cara Baginda Raja mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kau berani melakukannya?" tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja berani Paduka, katakan saja apa tantangannya." Baginda Raja kembali berkata, "Apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur. Karena kalau sampai gagal hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar," celetuk Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau berhasil aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi kalau gagal kau harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana, kau setuju?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas. "Begini, aku ingin kau mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mendapatkan cincin ajaib," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Supaya aku tidak bisa terlihat," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah," balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya ia menemukan solusi yang tepat.
Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. Kau hebat sekali Abu Nawas, belum genap seminggu tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah, balas Abu Nawas. Oh, di mana kau mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Di sebuah tempat rahasia Paduka, tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang Paduka, kata kakek tersebut, cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh, tidak masalah. Yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tak terlihat, timpal Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui, ada satu lagi syaratnya, ujar Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas, kau jangan berbelit-belit, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya, ajak Abu Nawas. Ia pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak meminta bantuan Baginda Raja. Paduka, tolong saya, kaki saya sepertinya terkilir. Baginda Raja menyahut, kau di sebelah mana Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, timpal Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. Bagaimana sekarang Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Iya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan? Tanya balik Baginda Raja. Bisa Paduka, ternyata kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih merasa heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikannya padaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi kan saya sudah membuktikannya, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja. Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pemuda yang malas. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai sahabat yang bernama Saudagar Hasan. Saudagar Hasan ini seorang yang kaya raya. Ia menetap di kampung sebelah bersama putra sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Saudagar Hasan jatuh sakit. Karena penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan,
Ia pun akhirnya meninggal dunia. Kini tinggallah putranya yang mewarisi seluruh kekayaan saudagar Hasan. Anaknya ini merupakan pemuda yang malas dan suka hura-hura, sehingga dalam kurun waktu setahun warisan dari ayahnya sudah ludes. Sekarang jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan sehari-hari saja ia tak punya uang. Kian hari kondisinya kian mengenaskan. Akibat selalu menahan rasa lapar, tiba-tiba ia teringat sosok Abu Nawas yang merupakan sahabat mendiang ayahnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah ia di rumah Abu Nawas. Melihat ada pemuda dengan penampilan kusut dan kumal, Abu Nawas lalu bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan ada perlu apa datang kemari?" Pemuda itu menjawab, "Saya anaknya saudagar Hasan, Tuan Abu. Saya lapar sekali. Beberapa hari ini saya belum makan." Seketika Abu Nawas langsung mendekapnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Setelah si pemuda diberi makan dan minum, Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. "Sepeninggalan ayah, aku selalu hidup berfoya-foya. Harta warisan ayah sudah habis akibat perilaku saya," kata si pemuda. "Kenapa kau tidak bekerja? Dengan begitu kamu bisa mencukupi kebutuhanmu," tutur Abu Nawas. "Dari kecil saya tidak pernah diajari bekerja, Tuan Abu, jadi saya tidak tahu," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah merenung agak lama, ia akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi masalah si pemuda. "Bagaimana dengan pekarangan rumahmu? Apakah sudah dijual?" tanya Abu Nawas. "Belum, Tuan Abu, hanya itu yang tersisa," jawab si pemuda. "Bagus, sebab ayahmu dulu pernah memberitahu aku kalau di pekarangan rumahnya tersimpan harta karun. Gali tanah itu untuk menemukannya," perintah Abu Nawas. "Benarkah Tuan Abu? Baiklah, saya akan melakukannya," balas si pemuda yang kini terlihat mulai ceria. Singkat cerita, si pemuda lalu menggali tanah pekarangan yang berada di belakang rumahnya. Tapi setelah semua tanah tercangkul, ia pun tidak mendapati harta karun yang dicarinya. Ia pun mengadukannya kepada Abu Nawas. "Ya sudah, daripada usahamu sia-sia, kenapa tidak kau tanami dengan buah-buahan?" saran Abu Nawas. Si pemuda menuruti saran tersebut, dan dalam beberapa bulan kemudian, tanah pekarangan yang tadinya gersang kini terdapat banyak pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. "Juallah buah-buahan itu ke pasar, supaya kau mendapatkan uang," perintah Abu Nawas. Akhirnya berkat saran dari Abu Nawas, si pemuda kini kembali kaya karena menjadi juragan buah. Abu Nawas juga menasihati si pemuda agar perilakunya yang suka berfoya-foya harus dijauhi. Gubernur bodoh yang suka menertawakan orang lain. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa makanannya jadi tidak enak. Tapi bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya.
Hampir saja mereka memuntahkan makanan itu. Namun karena tidak berani membangkang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tidak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi wajah yang tak karuan. Bagi Tuan Gubernur itu sungguh menggelikan. Ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Tentu saja aku akan hadir, asalkan kau mau memakai baju yang kuberikan padamu, kata Tuan Gubernur. Baju pemberian gubernur pasti bagus, aku sungguh beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk setuju. Mata Abu Nawas lalu ditutup. Kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kau tampak gagah dan pantas Abu Nawas. Semua orang pasti akan memandangmu sekarang. Silakan pulang, besok aku pasti akan datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Apa-apaan kau ini? Memalukan. Lekas copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas merasa penasaran. Ia pun segera berkaca di depan cermin. Tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan, "Aku orang bodoh." Kurang ajar, dasar gubernur somplak. Aku telah dikerjai olehnya. Jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku. Geram Abu Nawas dalam hati. Sementara Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya. Namun dalam hati ia berkata, "Kali ini aku jangan sampai tertipu olehnya. Aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Apa yang ingin Tuan bicarakan? Katakanlah," tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. "Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang," kata Abu Nawas. "Tapi ini sudah larut malam Abu Nawas, kenapa tidak menginap di sini saja?" tawar sang gubernur. "Apa tidak merepotkan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa merepotkan?
Istana ini dibangun dari uang rakyat Abu Nawas, jadi kamu berhak untuk menginap di sini, balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati kini berubah menjadi rasa kagum. Tidak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja ia menaburinya ke seluruh tubuh. Namun bedak tersebut juga merupakan jebakan. Karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman ia bersin terus-menerus. Kurang ajar, tunggu saja nanti pembalasanku, kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian, terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Dan hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur yang tak menyadari hal ini mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. Ayo nikmati semua hidangan ini, kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Para tamu undangan yang hadir segera menyantap hidangan, begitu pula dengan Tuan Gubernur. Namun tak berapa lama Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya. Sementara orang-orang tampak asyik memakannya dengan lahap. Kenapa rasanya tidak enak dan menjijikkan? Padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menungging. Para tamu undangan yang hadir spontan tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak mereda, ia mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kemudian, kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. Terima kasih atas jamuannya wahai Gubernur Tolol, kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kurang ajar sekali, berani-beraninya menyebutku seperti itu, bentak Tuan Gubernur. Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil demikian? Coba baca tulisan di punggung jubah Tuan, balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. Ulah siapa ini? Ayo mengaku, teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan terdiam. Saya Tuan Gubernur, jawab Abu Nawas.
Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan perbuatan ini? Kau telah mempermalukan aku di hadapan orang-orang," bentak Tuan Gubernur. "Itu akibat ulah Anda sendiri, Tuan. Di hari istimewa ini saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Jika Anda tak senang, maka berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang baik. Dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurutnya, apabila Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas. Meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja memulai pidatonya. "Para hadirin sekalian, hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir. Dan bayi ini akan saya namai Jablut." Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Paduka, jangan namai bayi itu dengan nama Jablut." Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Dan ternyata orang yang berteriak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran, bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. Tapi ya sudahlah, dengan nada sedikit emosi Baginda bertanya, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh. Lebih baik diganti nama yang lain saja Paduka," ujar Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan. Sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol? Tanya Baginda Raja emosi. "Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," ancam Baginda Raja. "Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah ia hakim yang bodoh dan tolol?" ujar Abu Nawas. "Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas," bentak Baginda Raja. "Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka," balas Abu Nawas. Mendapat tantangan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun sejenak terdiam. Ini kesempatan yang bagus, aku bisa menghukum Abu Nawas. Hakim Jablut itu kan orang yang cerdas, mana mungkin bisa dikelabui Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, saya turuti permintaanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," balas Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas 30 keping emas.
Esok harinya, dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang khusyuk berzikir. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut Hakim Jablut. Ia pun kembali melanjutkan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata, Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah, saya sehat Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas. "Rupanya sekarang Tuan suka memelihara burung ya?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan," balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat telah asyik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?" tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. "Maaf Tuan, saya sama sekali tidak menertawakan Tuan," jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. "Lalu apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hakim Jablut penasaran. "Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan," balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di dalam sangkar. "Memangnya kamu bisa mengerti apa yang diucapkan burung itu?" "Apa yang diucapkannya?" tanya Hakim Jablut. "Burung itu mengatakan katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas." "Ini kan terdengar lucu dan konyol," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, "Masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung? Saya tidak yakin kamu bisa Abu Nawas," ujar Hakim Jablut. "Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung," tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan perkataan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablut berkata, "Seringlah main ke sini Abu Nawas, bila perlu setiap hari," pinta Hakim Jablut. "Insya Allah Tuan, kalau aku tidak ada kesibukan, pasti aku akan main kemari," timbal Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi rumah Hakim Jablut. Ia sengaja datang ketika Tuan Hakim sedang sibuk berzikir. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablut segera menghentikan zikirnya guna menyambut Abu Nawas. "Maaf Tuan, sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir Tuan. Lebih baik aku pulang saja ya,"
kata Abu Nawas berpura-pura. "Jangan, duduklah di sini," cegah Tuan Hakim. "Baiklah, tapi aku minta supaya Tuan melanjutkan zikirnya, supaya aku tidak merasa bersalah. Jangan khawatir Tuan, saya akan setia menunggu di samping Tuan hingga zikirnya selesai," balas Abu Nawas. Hakim Jablut pun kembali meneruskan zikirnya. Sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kekhusyuan. Seperti biasa, Abu Nawas kembali menyelipkan uang 10 dinar di bawah sajadahnya. Ia lakukan saat Hakim Jablut memejamkan mata. Setelah selesai dengan zikirnya, Hakim Jablut sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Burung saya berkata apa?" tanya Hakim Jablut. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablut, tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. "Begini Tuan, katanya Tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah, terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itu, Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim segera membuka sajadahnya. Untuk kedua kalinya, Hakim Jablut mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. "Kamu benar-benar hebat, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung," puji Hakim Jablut. Begitu juga dengan hari yang ketiga. Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Hingga habislah 30 keping emas dari pemberian Baginda Raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablut dan membuat Hakim Jablut percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablut tanpa membawa kepingan emas. Seperti biasa, sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablut ngobrol sebentar. Tapi kali ini Abu Nawas yang biasanya tertawa tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablut cemas. "Kenapa menangis, Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu kepadamu?" tanya Hakim Jablut. "Saya tidak tega mengatakannya, Tuan. Kata burung Tuan, Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar hal itu, Hakim Jablut langsung gemetaran. Tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat pasi. "Ada satu cara, Tuan, supaya ucapan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, yaitu Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka dalam beberapa jam saja tersiarkan kabar akan kematian Hakim Jablut. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama Baginda Raja. Ketika para warga hendak memandikan jenazahnya, Hakim Jablut ternyata sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut Paduka yang mulia,"
jawab Abu Nawas. Padahal aku hendak melayat ke rumahnya. Ternyata sudah akan dimakamkan ya, sesal Baginda Raja. Iya Paduka yang mulia, karena tidak baik kan mengulur waktu menguburkan jenazah, ujar Abu Nawas. Buka kerandanya sebentar Abu Nawas, aku ingin melihat wajah hakimku untuk yang terakhir kalinya, pinta Baginda Raja. Abu Nawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat Hakim Jablut dan mempersilahkan Baginda Raja untuk mendekat. Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat? Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, kata Baginda Raja mendoakan. Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol. Buktinya ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya.